Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Abdi. Selaku dosen pengampu IoT Teknik Geodesi tahun 2020. Kami dari kelompok 4A IoT Teknik Geodesi ingin menjelaskan mengenai pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari yang beranggotakan Farah Nur Amalina, Jamilah Intan Rizkia, dan Fari Rizky Wibowo serta Muhammad Leon Jafir DS. Yang pertama, mengenai IoT. Apa sih IoT itu? IoT pada dasarnya merupakan definisi dari internet untuk segala-galanya. Maksudnya, internet untuk segala-galanya adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluaskan manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Menurut literasi yang kami baca, menurut sumber yang kami baca, kemampuan untuk berbagi itu memanfaatkan konektivitas internet itu antara lain berbagi data, remote control, dan sebagainya. Pada dasarnya, IoT mengacu pada benda yang dapat diidentifikasikan secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. IoT juga merupakan sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor, dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Dan menurut sumber yang kami baca juga, cara kerja IoT yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internet yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjaannya alat tersebut secara langsung. Lalu banyak manfaat juga yang dapat kita peroleh dari IoT itu sendiri. Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan menjadi cepat, mudah, dan efisien. Kita bisa mendeteksi pengguna dimanapun ia berada. Sebagai contoh, barcode yang tertera pada produk. Dengan barcode tersebut, bisa dilihat produk mana yang paling layak terjual dan produk mana yang kurang layak untuk dijual. Selain itu, dengan barcode kita juga bisa menambah prediksi produk yang stoknya harus ditambah atau dikurangi. Lalu aplikasi IoT yang bisa dilakukan adalah iklan dan pemasaran terhubung. Contohnya adalah billboards yang terkoneksi dengan internet. Lalu pada sistem pengolahan sampah, jejaring listrik pintar yang menyesuaikan tarif untuk menggunakan bocor energi, sistem air cerdas, dan penggunaan dalam industri. Lalu salah satu pemanfaatan IoT yang kita ambil adalah penggunaan dalam industri, yaitu Smart TV. Kenapa sih kita ambil Smart TV? Karena Smart TV merupakan suatu hal yang saat ini tidak asing bagi masyarakat, terutama Indonesia. Karena apa? Sudah banyak toko elektronik yang tentunya menjual berbagai macam-macam Smart TV dengan keunggulannya masing-masing. Sebelum lebih dalam, apa sih Smart TV itu? Smart TV merupakan TV yang mampu berinteraksi dengan menggunakan internet, yang memungkinkannya untuk mengakses layanan online seperti video streaming, pesan instan, dan sosial media. Beberapa Smart TV juga telah dilengkapi dengan web browser yang memungkinkannya mengakses website secara langsung. Lalu, untuk Smart TV yang kita ambil ini, Smart TV tersebut dapat mengakses browser, suatu keunggulan yang jarang dimiliki oleh Smart TV pada Smart TV lain. Dengan memanfaatkan fitur yang telah disediakan oleh Smart TV itu sendiri,
kami bisa memanfaatkan fitur browser dengan cara memencet aplikasi unggulan pada Smart TV tersebut. Karena tidak semua Smart TV mempunyai fitur seperti itu, jadi ini merupakan suatu fitur unggulan Smart TV. Selain memanfaatkan website yang sebagai fitur unggulan Smart TV tersebut, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi unggulan seperti Netflix, yaitu aplikasi untuk menonton video dan menonton film-film di Indonesia maupun mancanegara. Lalu kita juga dapat menghubungkan YouTube secara langsung tanpa menggunakan fitur HDMI dan lain-lain. Kita bisa secara langsung menikmati film di Smart TV tersebut, menikmati iFlix, menikmati saluran-saluran TV di seluruh mancanegara, dan juga pastinya dengan cara dan juga pastinya kita juga bisa mengakses beragam fitur-fitur yang tadinya di TV tidak ada, namun di Smart TV ini kita bisa mengakses suatu fasilitas-fasilitas lain, fasilitas unggulannya, seperti kalender, seperti TV yang kita tonton sebelumnya dan kita bisa tonton lagi di hari ini, itu menggunakan fitur internet pastinya. Dan juga di Smart TV ini, seperti yang sudah dibahas tadi, kita bisa mengakses suatu website, suatu Bravia dari YouTube, kita juga bisa mengoneksikannya dari handphone langsung menuju ke Smart TV, yang tidak semua Smart TV punya akan hal itu. Jadi, dari handphone, YouTube yang kita tonton dari handphone, kita bisa langsung sambungkan ke TV, pastinya dengan jejaring internet yang ada seperti Wi-Fi. Lalu, di Smart TV ini juga ada suatu fitur yang namanya Control Home Theater, menggunakan fasilitas internet juga. Berikut cara dan pengaplikasian Smart TV dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah Netflix. Dari Smart TV ini kita bisa memanfaatkan aplikasi Netflix, yaitu aplikasi untuk mengakses film menggunakan saluran internet. Jadi beberapa fitur dari Smart TV itu antara lain kita bisa lihat film melewati aplikasi Netflix, YouTube, dan juga fitur Bravia dari handphone, yaitu menyambungkan YouTube dari handphone ke televisi menggunakan saluran internet, memutar video, kontrol home theater, dan membagikan foto dari handphone ke televisi menggunakan saluran internet. Fasilitas dari Smart TV ini adalah YouTube yang disediakan oleh TV-nya sendiri. Fitur paling unggul dari Smart TV ini adalah browser internet. Kita bisa mengakses browser internet melalui TV langsung dari jejaring internet yang ada atau Wi-Fi. Jadi di TV akan muncul tampilan web seperti ini. Kita bisa mencari apapun yang ingin kita cari melalui website dari televisi ini sendiri. Dan fitur ini bukan dari laptop atau dari manapun, tapi dari TV-nya sendiri.